Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya terus semangat belajar IPA-nya. Baik Ananda, materi kita hari ini adalah struktur dan fungsi pada tumbuhan. Nah, materi ini akan kita bagi ke dalam dua submateri. Yang pertama adalah jaringan pada tumbuhan, dan yang kedua adalah struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, mari kita mulai materi pertama, yaitu jaringan pada tumbuhan. Masih ingatkah Ananda apa yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan pada tumbuhan adalah sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan secara garis besarnya dibedakan atas dua. Yang pertama adalah jaringan meristem atau jaringan embrional. Yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Mari kita mulai jaringan yang pertama, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Coba Ananda perhatikan gambar ini. Jaringan meristem dibedakan atas dua. Yang pertama adalah jaringan meristem primer, yaitu jaringan yang terdapat pada ujung batang dan pada ujung akar. Jaringan ini akan mengakibatkan pertambahan tinggi pada batang dan akar. Jaringan kedua adalah jaringan meristem sekunder, yaitu jaringan yang terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan gimnosperme. Contohnya adalah Cambium gabus dan Cambium pembuluh. Nah, meristem sekunder nanti akan menyebabkan tumbuhan dapat bertambah besar dan juga bertambah lebar pada batang dan cabangnya. Selanjutnya, mari kita lihat jaringan kedua, yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang selnya tidak lagi membelah dan telah mengalami diferensiasi sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan dewasa dibedakan atas 4 macam jaringan. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya, serta dapat mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, seperti stomata, sisik, trikoma, dan duri. Selanjutnya adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuh tumbuhan, seperti pada korteks, empulur, dan jaringan pengangkut. Fungsi jaringan parenkim adalah dalam proses metabolisme. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan bunga karang dan jaringan palisade yang berperan di dalam proses fotosintesis. Selanjutnya adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan ini berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh pada tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan atas dua. Yang pertama adalah jaringan kolenkim, berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Fungsinya adalah menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua, terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Jaringan ini juga memiliki dinding yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Yang keempat adalah jaringan pengangkut atau jaringan transportasi yang berperan di dalam proses pengangkutan pada tumbuhan. Dibedakan atas dua, yang pertama adalah jaringan xilem, berfungsi mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui akar sampai ke daun. Yang kedua adalah jaringan floem, berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sekarang
Mari kita lanjutkan dengan submateri kedua, yaitu struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, dan biji. Coba Ananda perhatikan tumbuhan ini. Tersusun dari apa sajakah struktur tumbuhan ini? Ayo, ya, yang pertama bisa kita lihat adanya akar. Kemudian ada batang. Dan selanjutnya ada daun. Selain itu masih ada bagian tambahan yaitu berupa bunga, kemudian ada buah, dan selanjutnya juga kita temukan ada biji. Kita mulai dengan struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah tanah. Kemudian tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, serta berbentuk runcing. Nah, kita lanjutkan dengan fungsi akar. Fungsi akar yang pertama adalah memperkuat berdirinya tumbuhan sehingga nanti menyebabkan menegakkan batang tumbuhan. Kemudian yang ketiga, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Selanjutnya yang keempat, fungsi akar adalah bisa menjadi organ respirasi atau pernapasan pada beberapa jenis tumbuhan. Selain itu, akar juga dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Secara umum, sistem perakaran pada tumbuhan dibedakan atas dua. Yang pertama adalah akar tunggang, yaitu akar yang ditandai dengan adanya akar utama dan akar cabang. Biasanya ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Sistem perakaran kedua adalah akar serabut, yaitu akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang-cabang membentuk struktur seperti serabut. Dan ini biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil. Untuk memahami struktur luar atau morfologi akar, silakan Ananda perhatikan gambar ini. Bagian pertama adalah batang akar. Batang akar merupakan bagian akar yang utama atau yang paling besar. Yang kedua adalah cabang akar, yaitu akar yang muncul dari batang akar. Selanjutnya adalah rambut akar, yaitu bagian akar yang berfungsi memperluas daerah penyerapan akar. Selanjutnya adalah ujung akar. Ujung akar memiliki sel-sel yang aktif membelah. Dan yang terakhir adalah tudung akar yang disebut juga dengan kaliptra dan berfungsi untuk melindungi akar dari kerusakan. Baik Ananda, selanjutnya adalah struktur dalam atau anatomi akar. Anatomi akar tersusun dari luar ke dalam, dimulai dari yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah merupakan lapisan terluar dari akar, terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat. Dinding selnya juga tipis dan mudah dilalui oleh air. Kemudian lapisan kedua adalah korteks. Korteks adalah terdiri dari beberapa lapis sel dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lapisan ketiga adalah endodermis, memiliki dinding sel yang tebal dan berfungsi mengatur masuk dan keluarnya bahan makanan menuju dan dari akar. Sedangkan lapisan keempat adalah stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat tersusun dari perisikel, floem, dan silem yang akhirnya nanti akan membentuk silinder pusat. Sekarang mari kita perhatikan perbedaan struktur anatomi akar dikotil dan akar monokotil. Coba Ananda perhatikan gambar ini. Di sini bisa kita lihat bahwa pada akar tumbuhan dikotil, jaringan pengangkut, yaitu silem dan floem, tersusun dalam suatu lingkaran, atau boleh kita katakan tersusun dengan rapi.
Sedangkan pada akar monokotil, jaringan pengangkut, floem dan silemnya adalah tersebar. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi batang. Kita lihat fungsi batang yang pertama adalah sebagai penyokong bagian tubuh tumbuhan, sehingga juga nanti membuat tumbuhan bisa berdiri tegak. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai sarana pengangkutan air dan zat makanan, serta pengangkutan hasil fotosintesis. Kemudian, batang merupakan tempat melekatnya bagian-bagian tumbuhan seperti daun, cabang, dan bunga. Dan pada beberapa tumbuhan, batang juga dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan juga bisa sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada beberapa tumbuhan. Selain itu, proses respirasi atau pernapasan juga bisa berlangsung melalui batang, yaitu dengan adanya lentisel. Selanjutnya adalah struktur anatomi batang. Silakan Ananda perhatikan gambar ini. Anatomi batang tersusun yang pertama adalah epidermis, yaitu terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Lapisan kedua adalah korteks, di mana susunan selnya tidak terlalu rapat, memiliki banyak ruang antar sel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Korteks tersusun atas 3 macam jaringan, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Lapisan ketiga adalah endodermis, yaitu merupakan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Jaringan ini tersusun atas selapis sel yang mengandung zat tepung atau fluid termal. Kemudian yang keempat adalah silinder pusat atau stele, tersusun oleh jaringan parenkim yang berbentuk jari-jari empulur. Lapisan terluar daripada silinder pusat disebut dengan perisikel atau perikambium. Dan di sebelah dalam perisikel terdapat floem dan xilem. Sedangkan perbedaan struktur anatomi batang dikotil dan monokotil bisa Ananda perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar pertama kita lihat penampang batang dikotil itu memiliki jaringan pengangkut, xilem, dan floem yang tersusun dengan rapi. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, dia tersusun secara tersebar. Yang kedua, pada tumbuhan dikotil, antara xilem dan floem itu terdapat kambium. Sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium. Sehingga tumbuhan monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian pada tumbuhan dikotil, jaringan dasar tidak dibedakan menjadi korteks dan empulur. Sedang pada jaringan monokotil tidak dibedakan antara korteks dan empulur, sedangkan pada tumbuhan dikotil batangnya dibedakan menjadi korteks dan empulur. Baiklah Ananda, selanjutnya sekarang kita lihat struktur dan fungsi daripada daun. Fungsi daun yang pertama adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua, daun merupakan tempat pertukaran gas dan juga tempat pengeluaran air melalui proses transpirasi dan gutasi. Yang ketiga, daun juga dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada beberapa jenis tumbuhan. Dan daun juga ada yang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang mari kita lihat susunan morfologi daripada daun. Bagian pertama adalah pelepah daun, kemudian ada helaian daun, dan yang ketiga ada tangkai daun. Dan morfologi daun yang lainnya nanti bisa kita amati misalnya dengan adanya ujung daun, tepi daun, dan tulang daun. Selanjutnya, mari kita lihat struktur anatomi daun.
Mari Ananda perhatikan gambar ini. Lapisan pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsi jaringan ini adalah melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian epidermis dilapisi oleh kutikula. Epidermis juga dapat mengalami modifikasi menjadi stomata atau mulut daun. Jaringan kedua adalah jaringan dasar atau mesofil, terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan dasar terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons. Kedua jaringan ini kaya akan klorofil, sehingga berfungsi di dalam proses fotosintesis. Kemudian jaringan ketiga adalah jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Terdiri dari xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang keempat adalah jaringan penyokong. Jaringan penguat atau penyokong terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Dan jaringan ini terdapat pada tulang daun. Selanjutnya adalah proses fotosintesis. Masih ingatkah Ananda apa itu proses fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan yang berlangsung di daun dengan bantuan klorofil dan juga cahaya matahari sampai dihasilkan zat makanan juga oksigen. Nah, untuk lebih jelasnya, coba Ananda perhatikan reaksi kimia dari proses fotosintesis ini. Jadi karbon dioksida ditambah dengan air, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, akan dihasilkan zat makanan, misalnya berupa glukosa, dan juga dihasilkan oksigen. Nah, untuk membuktikan terjadinya fotosintesis, mari kita lihat percobaan fotosintesis di bawah ini. Ini namanya adalah percobaan Shark, bertujuan untuk membuktikan dihasilkannya zat makanan. Langkah pertama, daun ditutup dengan kertas perak atau kertas aluminium foil dan sebagian daun dibiarkan terbuka. Selanjutnya, nanti daun akan direbus dengan air panas. Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel daun. Langkah selanjutnya adalah memasukkan daun ke dalam alkohol panas. Tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Nah, akhirnya nanti daun yang telah kita keringkan, kita tetesi dengan lugol atau yodium. Sampai nanti kita perhatikan daun yang ditutup, dia akan menjadi berwarna kecoklatan. Sedangkan daun yang dibiarkan terbuka, warnanya berubah menjadi warna biru kehitaman. Ini membuktikan bahwa pada daun yang terbuka berlangsung proses fotosintesis dan dihasilkan zat makanan berupa amilum. Sekarang mari kita lanjutkan dengan struktur dan fungsi bunga. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah merupakan alat reproduksi generatif. Nah, secara umum bunga tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama adalah perhiasan bunga yang terdiri dari tangkai bunga, kemudian ada kelopak bunga, dan ada mahkota. Bagian kedua adalah berupa alat reproduksi bunga yang terdiri dari benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Putik memiliki kepala putik dan tangkai putik, dan benang sari memiliki kepala sari dan tangkai sari. Nah, selanjutnya, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan atas dua. Yang pertama adalah bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Sedangkan berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan atas bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah
bunga yang hanya memiliki salah satu antara putik atau benang sari. Yang terakhir adalah struktur dan fungsi buah dan biji. Suka dengan buah, Ananda? Mari kita lihat fungsi buah. Yang pertama, menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, juga membantu pemencaran tumbuhan. Nah, sekarang kita amati anatomi daripada buah. Secara umum, buah itu memiliki biji, kemudian memiliki daging buah, dan juga memiliki kulit buah. Sedangkan biji fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif karena pada biji terdapat embrio atau calon individu baru. Selain itu, biji juga merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan struktur biji terdiri dari kulit biji, tali pusat atau pusar biji, dan juga terdiri dari inti biji. Demikianlah materi kita tentang struktur dan fungsi tumbuhan pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya dan bermanfaat. Dan jangan lupa silakan baca buku literasi akademik kelas 8 dan kerjakan juga soal-soal latihan yang ada di sana. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.